Namaku Ayu. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng bukit bagian utara Bali. Tempat kabut turun lebih cepat daripada matahari, dan suara gamelan kadang terdengar entah dari mana. Aku tinggal berdua dengan Nenek Sri, satu-satunya keluarga yang kupunya setelah ayah dan ibu berpulang waktu aku masih kecil. Nenek sering bilang, rumah kita tua, tapi penuh doa. Aku percaya itu. Rumah kami berdiri di tepi sawah, dengan dinding anyaman bambu dan halaman kecil yang selalu dipenuhi bunga kamboja. Di belakang rumah ada dapur lama, terbuat dari batu hitam yang warnanya sudah pudar. Nenek jarang ke sana. Ia bilang dapur itu sudah tidak dipakai sejak sebelum aku lahir. Tapi anehnya, setiap malam menjelang purnama, aku selalu mendengar suara seperti gamelan kecil dari arah sana, pelan, tapi jelas. Awalnya aku pikir itu cuma suara jangkrik yang kebetulan berpadu. Tapi semakin lama, aku yakin ada sesuatu yang bermain di sana. Aku bersekolah di SMP negeri yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari rumah. Setiap pagi, nenek selalu menyiapkan nasi jinggo dan teh panas untukku. Dia bukan tipe nenek yang cerewet, tapi setiap kali aku hendak pergi, dia selalu menepuk bahuku sambil berkata, "Jangan lupa salin banten sore nanti. Nak, biar rumah kita tetap damai." Aku tak pernah menolak. Mungkin karena aku tahu, sejak kakek meninggal, hanya itu satu-satunya cara nenek merasa ditemani. Di sore hari, aku suka duduk di beranda sambil menonton nenek membuat canang sari. Jemarinya lentik, bergerak pelan, seolah menari. Setiap kelopak bunga yang ia tata terasa punya makna sendiri. "Ini untuk Dewi Sri," katanya suatu kali sambil tersenyum. "Yang ini?" tanyaku menunjuk bunga kuning di tengah. "Untuk semua yang menjaga kita, bahkan yang tak terlihat." Aku terdiam. Entah kenapa, kalimat itu selalu membuat bulu kuduku berdiri. Malam itu, bulan tampak besar sekali. Langit bersih, udara terasa aneh, seolah lebih berat dari biasanya. Aku baru saja selesai belajar ketika suara itu terdengar lagi. Ting, ting, ting. Pelan, berirama, seperti bunyi logam yang dipukul lembut. Aku menutup buku, melangkah ke jendela. Dari celah tirai, kulihat sinar rembulan jatuh ke halaman belakang. Dapur lama tampak samar di ujung sana, seperti bayangan dari masa lain. Aku ingin keluar, tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara langkah nenek dari arah kamar. Ternyata beliau juga belum tidur. "Nek?" panggilku pelan. "Iya, Nak?" jawabnya lembut. "Dengar, Nek, ada suara gamelan dari dapur lama." Nenek menatapku lama. Wajahnya mendadak berubah kaku. "Kalau kamu dengar sesuatu malam-malam begini," katanya pelan, "cukup tutup jendela dan jangan hiraukan. Itu bukan untuk kita." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi nada suaranya membuatku mengurungkan niat. Dia lalu berjalan pelan menuju dapur. Bukan dapur lama, tapi dapur baru di samping rumah. Ia menyiapkan segelas air, membaca doa pelan, lalu menaruhnya di ambang pintu. "Untuk siapa itu, Nek?" tanyaku. "Untuk mereka yang lewat," jawabnya, "supaya tidak masuk." Aku tak tahu siapa yang ia maksud dengan mereka. Tapi malam itu, suara gamelan berhenti tepat setelah ia menaruh air itu. Sejak saat itu aku mulai merasa, ada sesuatu di rumah ini yang hanya nenek yang mengerti. Keesokan paginya, semuanya kembali normal. Nenek menenun di beranda, ayam berkokok, dan angin membawa wangi dupa dari pura kecil di ujung jalan. Namun di antara semua ketenangan itu, ada satu hal yang tidak biasa. Saat aku mengambil air di dapur lama, yang katanya tak pernah dipakai, aku menemukan satu lembar daun lontar di sudut meja. Di atasnya tertulis aksara Bali kuno yang tidak ku mengerti. Tapi di bagian bawah, ada satu kata yang ku tahu jelas. Warisan. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi sejak hari itu, aku mulai menulis semua yang kualami di buku harian. Entah kenapa, aku merasa kisah ini baru saja dimulai dan aku benar. 3 malam setelah itu, bulan kembali bulat sempurna di langit. Bulan purnama pertama sejak aku menemukan daun lontar itu.
Hari itu suasana desa terasa ganjil. Orang-orang bicara pelan, seolah menjaga sesuatu agar tidak terdengar. Di depan pura, kulihat para ibu menyiapkan sesajen lebih banyak dari biasanya. Bunga kamboja bertebaran di jalan setapak, dan bau dupa mengalir seperti kabut tipis di udara. Nenek Sri tampak sibuk sejak pagi. Ia menenun sambil sesekali melirik keluar jendela. Setiap kali aku tanya, jawabannya selalu sama. Malam ini jangan keluar rumah. Ayo, apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Nada suaranya lembut tapi tegas, seperti doa yang berubah menjadi perintah. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati penasaran membuncah. Menjelang senja, langit berubah jingga keunguan. Aku menyalakan lampu minyak, sementara nenek mulai menyiapkan sesajen di ruang tengah. Bunga, nasi, garam, dan sebatang dupa yang belum dinyalakan. Wajahnya serius, matanya menatap jauh, seolah melihat sesuatu yang tak tampak olehku. Nek, sebenarnya ada apa dengan malam purnama? Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum samar. Purnama itu waktu dunia kita dan dunia mereka jadi lebih dekat. Nah, seperti dua laut yang hampir menyatu. Indah, tapi berbahaya. Aku menelan ludah, tak berani bertanya lagi. Malam turun perlahan. Suara jangkrik mulai terdengar, tapi kali ini berbeda, lebih cepat, seolah gugup. Aku duduk di dalam kamar sambil menatap langit dari celah jendela. Bulan tampak besar sekali, berwarna pucat keemasan. Dan di bawah sinar itu, aku melihat bayangan seseorang berjalan menuju dapur lama. Bayangan itu tinggi, tapi langkahnya lambat, nyaris melayang. Aku langsung teringat pesan nenek. Jangan buka pintu. Tapi rasa penasaran dalam diriku menjerit lebih kuat dari rasa takut. Aku memutuskan keluar pelan-pelan. Udara terasa dingin menusuk kulit. Setiap langkah di tanah terdengar keras, seolah bumi menahan napas. Aku mendekat ke dapur lama dengan hati-hati. Pintu kayunya sedikit terbuka, dan dari dalam terlihat cahaya redup. Bukan cahaya lilin, tapi semacam sinar lembut yang bergerak seperti air. Aku mengintip dari celah pintu, dan saat itu, aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Di tengah ruangan, Nenek Sri berdiri. Rambutnya terurai panjang, matanya tertutup. Kedua tangannya membentuk mudra seperti sedang menari. Di sekelilingnya berputar pelita kecil yang melayang di udara, menimbulkan bunyi lembut seperti ting, ting, ting. Cahaya bulan menembus atap, jatuh tepat di tubuhnya, membuat kulitnya tampak berkilau seperti perak. Lalu perlahan, aku melihat sesuatu aneh terjadi. Bayangan di lantai, bayangan nenek, mulai terangkat. Ia terpisah dari tubuhnya, menggeliat seperti kabut, membentuk sosok lain, mirip burung besar, tapi bersayap lembut berwarna merah tua. Aku mundur satu langkah, napasku tercekat, lantai berderit. Nenek membuka mata. Ia menatapku, bukan dengan wajah marah, tapi sedih. Suara gamelan berhenti seketika. Ayo. Suaranya lirih, hampir seperti angin. Kamu tak seharusnya melihat ini. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Cahaya di ruangan berputar cepat, menelan segalanya. Dalam sekejap, aku tak lagi melihat dapur. Hanya sinar bulan dan wajah nenek yang perlahan berubah samar, seperti sedang larut di dalam kabut. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di kamarku, dengan tubuh basah oleh keringat. Pagi sudah datang. Burung-burung berkicau. Sinar matahari menembus dinding bambu, seolah tak ada yang terjadi semalam. Tapi di meja kecil di samping tempat tidurku, tergeletak daun lontar yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kini ada tambahan tulisan di bagian bawahnya. Purnama berikutnya akan menuntutmu. Aku menggigil. Untuk pertama kalinya, aku takut pada sesuatu yang tak bisa kuterangkan. Dan pada cinta seorang nenek yang kini terasa menyimpan rahasia lebih gelap dari malam itu sendiri. Sejak pagi itu, semuanya terasa berbeda. Rumah kami masih sama, tapi udara di dalamnya terasa berat. Seolah setiap dinding menyimpan rahasia yang belum diucapkan. Nenek Sri bersikap seperti tak ada apa-apa. Ia masih menyiapkan teh hangat dan sarapan seperti biasa.
Seakan malam purnama kemarin tak pernah terjadi. Tapi setiap kali aku memandang wajahnya, aku melihat sesuatu yang baru, sepasang mata yang terlalu dalam, seperti menyimpan lautan yang tak ada dasarnya. Aku mencoba bertanya pelan saat kami menenun bersama di sore hari. Nek, semalam, aku mimpi aneh. Aku lihat nenek menari di dapur lama. Ia berhenti sebentar, benang di tangannya terlepas. Itu cuma bunga tidur. Nak, jangan diingat. Tapi kalau itu bukan mimpi? Tanyaku, sedikit memaksa. Nenek menatapku lama, kemudian tersenyum. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Beberapa hal, Ayu, tidak perlu kamu pahami dulu. Dunia ini luas, tapi ada bagian yang tidak diciptakan untuk rasa ingin tahu manusia. Lalu ia kembali menenun, seolah percakapan itu tak pernah terjadi. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Kata-kata di daun lontar itu terus menari di pikiranku. Purnama berikutnya akan menuntutmu. Menuntut apa? Siapa yang menuntut? Aku memutuskan mencari jawaban sendiri. Dapur lama sudah terkunci, tapi aku tahu nenek menyimpan kuncinya di balik patung kecil Ganesha di ruang tengah. Ia sering menaruh kunci penting di sana. Aku ingat karena dulu aku pernah meminjam kunci gudang. Tengah malam, saat angin berembus lembut dan suara jangkrik menurun, aku menyelinap keluar kamar. Langkahku pelan, nyaris tanpa suara. Aku ambil kuncinya dan menuju dapur lama dengan jantung berdegup tak beraturan. Begitu pintunya terbuka, bau dupa tua langsung menyergap. Cahaya rembulan menyelinap lewat celah atap, menerangi ruangan yang berdebu. Di atas meja batu, ada tempat sesajen yang sudah mengering. Bunga kamboja layu, abu dupa menumpuk, dan di bawahnya tampak sedikit ruang kosong seolah sesuatu pernah disembunyikan di sana. Aku jongkok, menyingkirkan debu pelan-pelan. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah peti kecil dari kayu jati, dihiasi ukiran berbentuk lingkaran dengan aksara Bali di sekelilingnya. Kunci peti itu masih menempel, tapi karatnya tebal. Butuh tenaga untuk membukanya. Saat penutupnya terangkat, aku hampir menjerit pelan. Di dalamnya ada sehelai rambut putih panjang, masih terikat rapi, dan selembar surat tua bertulisan tangan halus dengan tinta pudar. Tulisan di bagian atas membuatku merinding. Untuk pewaris garis Sri, penjaga antara dua dunia. Tangan kiriku gemetar saat membuka surat itu. Bahasanya kuno, tapi aku bisa memahami sebagian. Engkau membaca ini, maka roh penjaga telah berpindah. Setiap 7 purnama, satu keturunan harus menjaga keseimbangan antara yang tampak dan yang tak tampak. Bila ikatan ini diputus, desa akan kehilangan pelindungnya, dan yang hidup akan dicari oleh mereka yang haus akan cahaya. Aku menelan ludah, tak paham sepenuhnya, tapi tahu satu hal, kutukan atau perjanjian itu nyata. Aku memandang rambut putih dalam peti itu. Saat jemariku nyaris menyentuhnya, tiba-tiba terasa hembusan angin dingin menyapu wajahku, padahal jendela tertutup rapat. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar. Apinya melengkung, hampir padam. Lalu, aku mendengar suara lembut, seperti seseorang berbisik di dekat telingaku. Itu bukan milikmu, Ayu. Aku tersentak mundur. Surat di tanganku terjatuh ke lantai. Ketika aku menoleh ke arah pintu, Nenek Sri sudah berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan cahaya yang tak biasa. Ia melangkah masuk perlahan, mengambil peti itu, dan menutupnya kembali dengan tangan gemetar. "Kamu sudah membukanya," katanya pelan. Aku tak sanggup menjawab. "Aku harap kamu tidak membaca isinya, Nak." "Aku harus tahu, Nek," kataku hampir menangis. "Kenapa semua ini terjadi? Siapa yang menuntutku?" Nenek memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan ke punggung tangannya yang keriput. "Karena garis itu belum berhenti di aku," katanya dengan suara bergetar. "Dan malam purnama nanti, mereka akan datang mencarimu." Aku berdiri terpaku, tak tahu harus merasa apa. Takut, sedih, marah, semuanya bercampur jadi satu. Sementara itu, di luar rumah, suara gamelan kecil kembali terdengar, lembut, jauh.
Tapi jelas, aku memandang nenek, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan di matanya sendiri. Dan di saat yang sama, aku menyadari satu hal. Aku tidak punya pilihan selain mencari cara untuk memutus perjanjian itu. Sebelum purnama berikutnya tiba sejak malam itu, waktu seolah berjalan lebih cepat. Hari-hari terasa seperti bayangan yang melintas. Dan setiap malam aku terbangun dengan suara gamelan samar dari dapur lama. Nenek Sri semakin sering diam. Ia jarang tersenyum, dan matanya seperti kehilangan cahaya yang dulu selalu membuatku merasa aman. Aku tahu, beliau sedang menahan sesuatu. Dan aku tahu, apapun itu, sudah waktunya kubongkar. Suatu sore, aku pergi ke pura desa sendirian. Biasanya aku ke sana bersama nenek. Tapi kali ini aku ingin bertanya tanpa membuatnya khawatir. Aku membawa daun lontar yang dulu kutemukan, berharap ada seseorang yang bisa membacanya dengan benar. Di pura itu, aku bertemu dengan Jero Made, pemangku tua yang rambutnya sudah seputih kapas. Ia dikenal bijak dan sering membantu warga yang mengalami hal-hal aneh. Saat aku mengulurkan daun lontar itu, tangannya sempat bergetar pelan. "Dari mana kamu mendapat ini, Nak?" "Dari rumah, di bawah sesajen. Nenekku, Sri." Mata Jero Made langsung berubah sendu. Ia duduk perlahan, mengusap ujung daun lontar itu seolah sedang menyentuh kenangan lama. "Jadi kau cucunya Sri?" gumamnya lirih. "Aku sudah lama menunggu seseorang datang membawa ini lagi." Aku menatapnya, bingung. "Menunggu?" "Ya," katanya. "Karena perjanjian itu tidak boleh terputus tanpa penyerahan terakhir. Jika tak ada yang melanjutkan, roh penjaga bisa kehilangan tempatnya. Dan saat itu terjadi, semua yang dijaga akan berubah menjadi bencana." Aku menggigit bibir. "Nenek bilang aku akan dicari. Apakah maksudnya roh itu akan datang padaku?" Jero Made menatapku dalam-dalam. "Bukan akan datang, Ayu. Ia sudah di sekelilingmu." Suasana di pura tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti lewat di antara pepohonan. "Kalau begitu," tanyaku dengan suara bergetar, "bagaimana cara menghentikannya?" Jero Made menarik napas panjang. "Kau harus membaca mantra pembersihan warisan. Mantra yang dulu belum sempat diselesaikan oleh Sri." Aku terkejut. "Nenek belum menyelesaikannya?" "Ia mencoba," jawabnya pelan. "Tapi setiap kali mendekati akhir, roh penjaga menolak. Ia tak mau pergi, karena merasa Sri masih dibutuhkan oleh dunia mereka." Aku menatap lontar itu lagi. Perasaan campur aduk antara takut dan rindu pada nenek. "Bisakah aku yang menyelesaikannya, Jero?" "Kau bisa," katanya lirih. "Tapi kau harus siap menanggung akibatnya. Jika hatimu goyah di tengah ritual, roh itu tak akan pergi, malah akan menyatu denganmu." Aku menelan ludah. Namun di lubuk hatiku, ada sesuatu yang berbisik lembut. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan nenek, aku akan mencobanya. Malam itu aku kembali ke rumah dengan hati berat. Langit mendung, tapi sinar bulan berusaha menembus awan, membuat segala sesuatu terlihat pucat dan dingin. Nenek Sri sudah duduk di beranda, menunggu. "Kamu ke pura, ya?" katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Aku bertemu Jero Made. Dan dia bilang apa? Bahwa ada mantra yang belum selesai. "Nek, aku ingin menuntaskannya." Nenek menghela napas panjang. Tangannya gemetar halus saat meraih tanganku. "Ayu, dengar nenek baik-baik. Jika kamu lanjutkan, kamu tidak akan sama lagi. Dunia di sekelilingmu akan berubah. Orang akan melihatmu berbeda." "Aku tidak peduli," kataku mantap. Meski suaraku bergetar, aku hanya ingin nenek bebas. Wajahnya melembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatapku dengan mata yang penuh kasih dan juga rasa takut. "Kalau begitu," katanya lirih, "lakukanlah di malam purnama berikutnya. Tapi jangan sendirian, Ayu. Karena begitu kamu memulai mantra itu, mereka akan datang." Sejak malam itu,
Setiap tidurku dipenuhi mimpi aneh. Aku bermimpi berdiri di tepi laut, sendirian, sementara ribuan pelita mengapung di permukaan air. Di tengah laut, kulihat sosok nenek, melambaikan tangan, seolah memanggilku untuk bergabung. Dan setiap kali aku mendekat, ombak berubah menjadi bentuk wajah-wajah samar yang berbisik namaku. Ayu, Ayu, waktumu hampir tiba. Aku terbangun dengan napas tersengal. Namun anehnya, di ujung ranjangku, ada titik-titik air laut kecil yang nyata, bukan sekadar mimpi. Aku tahu purnama berikutnya sudah dekat. Aku tahu waktuku hampir tiba. Dan jauh di dalam hati, aku juga tahu, ritual itu tak hanya tentang menyelamatkan nenek, tapi juga tentang menghadapi siapa sebenarnya aku, dan warisan apa yang sudah lama menunggu untuk bangkit di dalam diriku. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi yang pelan-pelan berubah menjadi nyata. Langit sering mendung tanpa hujan, ayam berkokok lebih cepat dari biasanya, dan angin yang berembus dari arah laut membawa aroma garam yang kuat, seolah mengingatkanku bahwa purnama sudah hampir tiba. Nenek Sri tampak semakin lemah. Ia lebih sering duduk diam di beranda, menatap ke kejauhan. Kadang-kadang aku melihat bibirnya bergerak sendiri, membaca sesuatu yang tak bisa kudengar. Aku tahu, beliau sedang menyiapkan diri, atau mungkin menyiapkan perpisahan. Sore itu, aku memutuskan untuk menyiapkan ritualku sendiri. Aku tak ingin nenek ikut, karena Jeromade sudah memperingatkan. Roh penjaga bisa marah jika ada lebih dari satu darah warisan di tempat yang sama saat mantra dibacakan. Jadi aku membuat altar kecil di dalam kamarku. Sebatang dupa, semangkuk air laut, dan cermin perak peninggalan ibu yang selalu kusembunyikan di bawah tempat tidur. Entah kenapa, setiap kali aku menatap cermin itu, wajahku seperti berubah sedikit. Kadang lebih tua, kadang lebih asing. Tapi malam ini, aku harus berani. Langit mulai gelap, petir menyambar jauh di barat, dan tak lama kemudian hujan turun pelan. Aku duduk bersila di depan altar, menyalakan dupa, dan membuka catatan dari Jeromade, mantra pembersihan warisan. Tulisan tangan tua itu bergetar di bawah cahaya lampu minyak, seperti hidup. Aku membaca pelan-pelan, dengan suara yang bergetar. Om Sang Hyang Widhiwasa, Suciang Rahina, Suciang Malam, Suciang Atiring Jagat. Udara di sekitarku terasa berubah. Dupa berkibar seperti tersapu angin, padahal semua jendela tertutup. Lalu cermin di depanku bergetar pelan, seolah airnya hidup. Aku terus membaca, suaraku semakin yakin. Tapi di tengah kalimat terakhir, sesuatu aneh terjadi. Dari permukaan cermin, muncul bayangan wajah nenek. Matanya basah, senyumnya sendu. Ayu, berhenti, bisiknya. Kamu belum siap. Aku terpaku. Nenek, aku harus menyelesaikannya. Aku ingin nenek bebas. Namun bayangan di cermin mulai berubah. Bukan lagi wajah nenek, melainkan wajahku sendiri. Hanya saja lebih pucat, dengan mata berwarna keperakan. Dan dari bibir bayangan itu, terdengar suara yang sama sekali bukan suaraku. Kalau kau bebaskan aku juga akan membebaskanmu. Tiba-tiba, api dupa padam. Cermin bergetar keras, lalu retak di tengah. Aku terjatuh ke belakang. Napasku memburu. Udara di ruangan berubah dingin. Di antara retakan cermin, muncul kilatan cahaya lembut berwarna biru, memantulkan wajahku yang kini tampak asing. Lalu aku mendengar suara nenek dari luar kamar. Ayu, jangan teruskan. Hentikan. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku terasa berat, seolah ada yang menahanku. Cermin di lantai memantulkan dua bayangan, aku dan sosok lain di belakangku. Aku berbalik spontan, tapi tak ada siapapun di sana. Dan ketika aku menatap kembali ke arah cermin, sosok di balik bayangan itu masih berdiri di sana, menatapku dengan senyum samar. Pintu kamar terbuka keras. Nenek masuk dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat. Ayu, apa yang kamu lakukan? Mantra itu belum lengkap. Kau hanya membuka pintunya, belum menutupnya. Aku menangis, ketakutan. Aku hanya ingin bantu. Nek,
Aku tak ingin roh itu mengambilmu.